Oke, sekarang saya masuk ke sesi wawancara ya, Kak. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Nama saya Ajis dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Saya Awan dari Universitas Gunadarma Depok. Lalu fakultas saya bingung. Ya, jurusan psikologi, Fakultas Psikologi juga dari angkatan 22 Depok. Oke, untuk kira-kira hobi kakak sekarang nih apa? Atau aktivitas yang sedang kakak sering lakuin sekarang? Karena lagi skripsian ya, jadi suka naik gunung. Oh gitu ya? Iya. Kalau gue sih hobi paling lebih sama sih, naik gunung juga. Kemarin kan naik gunung bareng aja. Oke. Next langsung aja. Oke, selanjutnya sebelum memasuki inti pertanyaan, apa tanggapan keluarga kakak terkait kakak mengikuti organisasi ini, terus dan menjadi seorang aktivis yang aktif berdemo? Ya, kalau dari gua ya, tanggapan dari orang rumah, ya fine-fine aja gitu loh. Maksudnya nggak ada bentuk pelarangan atau pembelahan juga nggak. Ya, karena orang tua juga melihatnya nggak tahu juga gue tuh di SM itu apa, seperti apa gitu loh. Ya, dia melihatnya ya udah itu agenda dari kuliah mungkin begitu ya. Karena gue nggak pernah memberitahu bahwa gue tuh di SMI gue sebagai ini nggak. Jadi aman-aman aja gitu. Kakaknya? Kalau dari gue sendiri, orang tua sepakat-sepakat aja gitu, karena apa ya, latar belakang dari orang tua ibu juga kan, maksudnya salah satu atau salah duanya ada yang sama juga gitu. Jadi untuk disetujuin apa enggak sebenarnya kan bukan ngelihat sesuatu yang ada di berita entah anarkis apa segala macam, namun kan yang dilihatnya diri gue sendiri gitu, gimana setelah masuk organisasi itu apakah menjadi lebih baik atau enggak gitu ya. Sejauh ini orang tua ya sepakat aja gitu. Selama kegiatan itu positif. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Kira-kira bagaimana pengaruh media sosial dalam menggalang dukungan dan menyebarkan informasi tentang demonstrasi mahasiswa, serta apa dampak positif dan negatifnya? Jadi lebih simpelnya itu media sosial tuh pengaruhnya apa sih buat demonstrasi mahasiswa yang lagi booming nih saat ini? Ya, kalau dari gue cukup penting ya, maksudnya peran dari media sosial, karena kalau kita lihat kan sekarang kita udah di era digitalisasi. Jadi dengan penyebaran informasi seperti aksi massa atau misalkan konsolidasi ajakan-ajakan untuk demonstrasi ya mudah untuk disebarluaskan ke segmen-segmen masyarakat lainnya gitu loh. Dan juga itu dampak positifnya mungkin itu ya. Tapi kalau dampak negatifnya, karena kebanyakan kalau media sosial kan dia bisa digapai oleh semua kalangan nggak. Jadi walaupun misalkan di satu aksi ada satu kejadian entah pemukulan entah apa atau anarkis, jadi asal di video lalu nyebar ke media kan nggak tahu bentuk aslinya atau makna dari kejadian tersebut kan apa kan. Tapi ya udah asal video aja diunggah, lalu kan anggapan masyarakat di media kan juga bias kan, karena nggak ada pemberitaan di situ. Ya udah jadinya ya bisa jadi timbal balik lagi ke kita gitu loh, bahwa melihat aksi sekarang mahasiswa yang saat ini anarkis gini-gini nggak mencapai tujuan, cuma bentuknya anarkis saja gitu kan. Karena kan kalau kita lihat pemberitaan sekarang kan begitu kan, diarahinnya kan ke sana kan, kayak ngapain aksi cuma anarkis nanti ribut sama polisi kan begitu, cuma kan nggak tahu makna esensi dari demonstrasi tersebut kan gitu. Jadi anggapan opini publik sih yang paling ini. Kalau dari gue tadi pertanyaannya dampak positif dan negatif media sosial untuk demonstrasi hari ini ya. Kalau positifnya mungkin banyak samanya gitu. Namun kita kan hari ini hidup di era revolusi 4.0 kan, digitalisasi gitu. Jadi ya berbicara tentang media sosial, kita tidak bisa mengelak atas hal itu. Apapun itu hari ini semua tentang media sosial gitu. Walaupun sekarang udah ada 0.5 tentang
AI gitu kan. Kalau dalam konteks media sosial mungkin tadi udah banyak disebutin gitu. Terus dalam hal negatifnya yaitu banyak pembungkaman atas media-media hari ini gitu kan. Ya ya mungkin untuk yang belum sampai pada tahap itu mungkin awam gitu ya, belum ngerti gitu. Namun dalam gua ngambil dari buku ya coba ya. Di buku Suara Rakyat Suara Tuhan tuh jadi media sosial tuh bisa menjadi positif dan negatifnya tuh jadi awak-awak media nih ya dibatasi kebebasannya gitu, nggak boleh yang menyudutkan pemerintah atau apa segala macam gitu. Terus di sisi lain juga media-media yang hari ini ada di sini yang mendokumentasikan suatu demonstrasi yang ada di Indonesia dan dari negara luar tuh atau mungkin dari ada bule atau apa segala macam kan pernah ada beritanya kemarin gitu kan, warga negara asing memvideokan demonstrasi namun meliput habis itu kan dibawa gitu kan untuk dihapus gitu. Ya, mungkin sisi negatifnya di situ sih hari ini gitu. Mungkin sebatas itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana teori agresi dapat menjelaskan perilaku demonstratif yang dilakukan oleh aktivis dalam organisasi komisariat? Teori agresi. Iya. Gimana tadi pertanyaan? Bagaimana teori agresi dapat menjelaskan perilaku demonstratif yang dilakukan oleh aktivis dalam organisasi komisariat? Jadi kalau mungkin lebih diperjelas lagi ya, maksudnya makna dari agresinya itu apa ya? Karena kalau agresi kan kalau yang pemahaman gue ya apa yang dikeluarkan ke luar kan, maksudnya gitu kan. Entah itu bentuk positif atau negatif itu kan luapan emosi mungkin ya. Jadi kalau bentuk agresi dari dalam komisariat itu ya kita beritahu ke anggota itu mana yang mungkin bisa dikeluarkan agresinya atau tidak gitu loh. Kita mungkin pada saat aksi mungkin ya. Kalau pada saat aksi atau berdemonstrasi kan itu kan banyak faktor untuk mempengaruhi agresi gitu. Mau dari provokator atau mungkin dari kondisi lingkungannya kan, entah panas entah apa gerah gitu ya kan. Jadi kan mempengaruhi emosi. Tapi di situ kan kita lihat penting nggak agresi itu dikeluarkan pada saat itu gitu. Cuma kalau memang belum saatnya dikeluarkan atau memang tidak terlalu penting untuk dikeluarkan ya udah diredam aja dulu gitu loh. Karena kita ngelihat kalau secara di organisasi kan sudah terpimpin dan terdidik gitu loh. Maksudnya kita bisa jelaskan kita tuh nggak cuma asal emosi aja datang gitu loh. Kita juga harus punya tujuan, punya batasan juga gitu. Jadi bukan kayak anak-anak yang nggak terpelajarkan atau nggak terdidik yang nggak tahu apa itu esensi. Iya, yang FOMO itu kan ya udah ikut aksi ya, ikut lempar-lemparan, bakar-bakaran gitu loh. Ya mungkin itu. Dari Kak Aziz sendiri? Reaksi agresi ya berarti ya. Iya. Reaksi agresi ya. Jadi kalau dalam agresi sendiri kan misal dalam demonstrasi kan kita pasti ada pembacaan situasi dulu gitu kan sebelum mau berangkat gitu, entah konsolidasi dalam komisariat atau konsolidasi dalam bentuk aliansi yang besar gitu. Jadi di situ tuh ya udah terarah gitu. Maksudnya aksi ini orientasinya apa gitu, capaiannya apa gitu. Ya sampai batas waktunya pun ada di situ terjelas gitu kan. Jadi untuk hal-hal yang misal kita dalam konsolidasi kita membawa nama aliansi, misal aliansi buruh kah atau apa gitu. Jadi sebelum kita berangkat kan udah tersusun semua tuh dari awal sampai akhir, kelar pulang naik apa, titik kumpul, evakuasi di mana. Nah, jadi ketika emang aksi itu adalah sebatas aksi perayaan kayak May Day gitu, kayak Hari Perempuan Internasional gitu kan. Itu kan hanya hari perayaan kan. Jadi ketika di aksi itu ada oknum-oknum yang rusuh ya mungkin itu di luar dari aliansi itu gitu. Karena kalau kita orang ikut di dalam aliansi itu udah ada batasan-batasannya agresi itu harus kemana gitu. Namun tidak mendefinisikan juga agresi itu adalah agresi yang anarkis itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Dalam 98 pun bagian dari keberhasilan hal anarkis itu kan gitu ya kan. Dalam revolusi Prancis, revolusi Amerika, di banyak negara revolusi itu agresinya yang lebih ke arah anarkis gitu kan. Itu juga bisa menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi ya sebenarnya baik dan buruknya bagaimana ruang dan waktunya kan sebenarnya.
Ya kalau emang ruang dan waktunya harus kondusif, ya harus kondusif. Kalau agresi ya salah. Kalau emang harus agresi yang konotasinya ke sana gitu ya, Negatif, ya ya. negatif. Kalau emang konotasinya sudah mendesak apa segala macam, kayak kemarin di Bangladesh itu kan sampai kerusuhan parah karena krisis kan. Kalau dia diem aja agresinya yang cuman perayaan, ya nggak bakal membuahkan apa-apa gitu. Yang ada malah masyarakat yang makin melarat dan sengsara kan gitu. Mungkin itu sih. Oke, lanjut. Lanjut. Eh, apa faktor utama yang membuat sebuah demonstrasi berjalan damai atau malah berubah menjadi anarkis? Kenapa tadi? Sorry. Diulang, apa faktor utama yang membuat sebuah demonstrasi berjalan damai atau malah berubah menjadi anarkis? Itu kalau faktor mempengaruhi, maksudnya dari misalkan aksi itu lagi damai-damainya tiba-tiba anarkis ya. Ya. Biasanya itu ada beberapa oknum ya, oknum atau yang dia tindakannya tuh anarkis gitu. Karena kalau ngelihat dari situasi aksi dari kemarin, yang terakhir tuh aksi buruh yang Mede itu di DPR. Jadi dari aliansi yang sudah dibuat konsolidasinya waktu itu, yaitu konsolidasi gebrak atau gerakan buruh bersama rakyat. Nah itu buruh-buruh itu ya aksi dengan damai gitu loh, kondusif sampai sore, dan sampai akhirnya banyak kelompok-kelompok anarkis itu datang. Dia memang tujuan dia kan untuk penghancuran kan. Iya. Jadi ya bentuk aksi kita dan aksi mereka kan beda gitu loh. Kita aksi damai dengan memberi aspirasi gitu, dan mereka bentuk aksinya ya memberi tindakan gitu ya, seperti pembakaran atau provokasi gitu. Dan juga di situ dilihat misalkan dari kacamata polisi gitu kan, melihat wah ini sudah anarkis, ini sudah nggak bisa ya. Akhirnya kita semua dibubarkan gitu loh. Dari situ kan kita ngelihat bahwa dari lingkungan aja tuh, atau ngelihat ada yang provokasi itu juga penting, berpengaruh juga gitu loh. Tapi kalau benar-benar yang di aksi itu hanya aliansi itu aja, terus juga berjalan kondusif. Memang kan dari konsolidasi kan sudah ada settingannya tuh, mau ada settingan damai atau yang chaos gitu loh. Cuma kan biasanya ya damai-damai aja gitu loh. Karena kalau biasanya aksi itu nggak peduli tindakan anarkisnya, enggak, yang penting kan pesannya sampai gitu kan. Iya, Tapi kalau kita datang buat aksi bakar-bakaran atau rusuh-rusuh aja kan, yang dilihat bukan pesannya kan, tapi kan malah dilihat kerusuhannya gitu loh. Jadi pesannya nggak dapat, ya kerusuhannya aja yang dapat gitu loh. Mungkin segitu. Oke, lanjut selanjutnya Kak Aziz. Mungkin Apa tadi? Atau kalau misalnya dari Kak Ajis nggak ada juga nggak apa-apa sih. Pertanyaannya ada ini ya, faktor utama. faktor-faktor utama ya. Jadi kondusif dan tidak kondusif ya. Mungkin kalau kondusif mungkin lebih ke fenomenanya ya. Kita bisa melihat fenomenanya gitu. Fenomenanya mendesak banget atau enggak kan gitu ya sebenarnya. Mungkin hari-hari ini ya mungkin enggak mendesak banget, tapi indikator mendesak atau enggak kan bagaimana pola pikir kita kan melihatnya kayak gimana. Ya mudahnya contohnya, kalau keluarga kita didiskriminasi di sekolahnya, adik kita gitu atau saudara kita kan melihat fenomenanya dulu tuh. Iya. Apa cuman diomong doang sama orang lain bentuk diskriminasinya, atau mungkin sampai main tangan kan gitu kan. Kalau cuman diomong doang kan kita datang juga dengan secara damai menyelesainya kan gitu kan. Kalau emang dengan hal-hal yang udah main tangan atau sampai fisik. yang fatal gitu, fisik, kan kita juga nggak mungkin bakal diem aja kan. Mungkin sebatas itu sih, itu analoginya gitu. Mungkin di dalam tahap demonstrasi juga mungkin seperti itu gitu. Kalau masih ya biasa-biasa aja gitu, ya mungkin nggak begitu chaos gitu atau segala macam. Mungkin kalau udah sesuatu yang parah mungkin bisa menjadi hal yang lebih buruk gitu nantinya. Tergantung urgensinya. Iya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ada, seberapa besar peran organisasi mahasiswa dalam menggerakkan aksi demonstrasi? Seberapa Ya, besar? seberapa besar? Maaf Kak, sebelumnya kalau misalnya emang dari salah satu kakak aja yang jawab juga nggak apa-apa, soalnya biar mempercepat waktu juga. Oh iya. Oke, Yes. Seberapa besar peran organisasi peran mahasiswa. organisasi mahasiswa? Ya jauh banyak dikit banyaknya ya, lebih banyak banyaknya gitu ya kan, peran mahasiswa sebagai Peran organisasi. peran organisasi apa mahasiswa? Peran organisasi. Peran organisasi ya berdampak besar gitu. Apalagi organisasi mahasiswa kan, ya emang dia
tugasnya ada di situ kan gitu ya. Apa harus berada di tengah-tengah kekacauan kan gitu ya nggak sih? Sebab hadirnya mahasiswa ya emang salah satu tugasnya untuk itu kan gitu. Sejauh ini, sejauh kuliah ya, selama 4 tahun kuliah ini demonstrasi-demonstrasi besar diinisiasi oleh banyak organisasi sih. Mungkin entah organisasi buruh, organisasi pelajar, mahasiswa ataupun organisasi kerakyatan gitu. Masih berpengaruh besar untuk hari ini untuk demonstrasi. Next, apa saja isu utama yang biasanya mendorong mahasiswa untuk melakukan demonstrasi? Dan bagaimana cara mereka menyusun tuntutan agar dapat diperhatikan oleh pemerintah atau pihak berwenang? Bagaimana menyusun? Biasanya Ya, kita ngelihat isunya dulu atau fenomenanya dulu gitu. Apa sih yang sedang booming sekarang, atau misalkan dari public policy-nya gitu, atau apa kebijakan publiknya kan. Ya kan biasanya kan, apalagi yang menyangkut ke ranah kerakyatan atau ya buruh kan termasuk kerakyatan ya. Yaitu penting atau memang isu yang memang harus diangkat gitu dalam setiap pembahasan. Jadi bagaimana menyusun isu-isu tersebut, biasanya kan kita mengadakan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu perkumpulan atau rapat ya, bisa dibilang dari beberapa organisasi gitu, mau organisasi mahasiswa ataupun dari organisasi kerakyatan, buruh, sebagainya gitu loh. Jadi kita lihat, kita satukan pandangan dulu. Jadi misalkan kita anggap konsolidasi di kampus gitu, atau ranahnya di mahasiswa. Biasanya tuh ada beberapa kampus yang hadir di dalam konsolidasi tersebut, memberikan sitkam atau situasi kampus masing-masing gitu. Misalkan di kampus Karawaci itu seperti apa, di kampus Depok itu seperti apa, dan misalkan ada kampus lain, misalkan UBL atau mana seperti apa. Lalu kita kerucutkan atau kita kristalisasi sebagai satu tuntutan gitu. Biasanya bisa, mungkin tuntutan itu udah banyak ya, bisa 10, bisa lebih gitu loh. Dan kemudian setelah disusun isunya tersebut, kita mengadakannya lagi teklap atau teknis lapangan. Biasanya teknis lapangan itu untuk teknis di pada saat aksinya, titik kumpulnya di mana, evakuasinya gimana, penyusunan struktural korlap atau dan sebagainya gitu loh. Biasanya di situ. Biasanya ya itu, pokoknya poin pentingnya ya dalam konsolidasi gitu. selanjutnya, apakah ada tantangan dalam menghadapi hoax atau narasi yang memanipulasi tujuan demonstrasi mahasiswa? Ada hambatan? Bagaimana mengatasi tantangan ya, hoax? Kalau ada hoax itu seperti apa? Atau provokasi. Untuk berarti untuk melawan hoax itu ya, Iya, betul. berarti ya arahnya lebih ke sana ya. Untuk melawan hoax itu kan sebenarnya gimana kitanya mau capek menarasikan ke banyak orang kan, sebenarnya lebih ke situ kan. Kalau di dalam ranah media kan kita nggak bisa bergerak banyak kan, karena apa ya, kita berdebatnya nggak dilihat banyak publik gitu. Kita sebatas berdebat di dalam sosial media aja gitu, yang dimana dunia maya orang tahu sebatas tahu aja gitu. Untuk melawan hal-hal itu mungkin bisa dengan cara kita berdiskusi dengan teman-teman kampus, mungkin kalau untuk ranahnya kampus gitu ya. Kalau untuk ranahnya kampus, untuk hoax itu tidak menyebar gitu, dan kita pun harus bisa memberikan data-data yang objektif dan subjektif gitu kan, dan valid juga gitu. Lalu dalam media sosial sendiri ya tergantung orangnya sendiri sih, gimana memandang suatu fenomena dan masalah, lalu narasinya yang terjadi seperti apa gitu. Mungkin balik lagi ke orangnya gitu. Kalau untuk dalam hal offline-nya gitu, ketemu ya mungkin kita masih bisa menarasikan akan hal itu gitu. Mungkin itu sih. Ya, kalau nyangkut hoax, biasanya ya sama kayak kawan Ajis, kita lihat dari pribadinya dulu. Jadi kalau kita ngelihat, kalau misalkan ada salah satu berita yang belum kita tahu kebenarannya atau kita ragu, mending nggak usah disebar gitu loh. Karena kan belum tahu kejadian sebenarnya itu apa. Atau mungkin kalau memang misalkan kita ingin mendalami hal tersebut, ya kita cari tahu dari sumber-sumber lain gitu loh. Maksudnya nggak hanya, biasanya kan banyak kayak apalagi grup-grup keluarga tuh kan, biasanya banyak tuh banyak hoax. Karena apa ya,
kebanyakan masyarakat di Indonesia tuh dia bisa membaca cuma nggak bisa mengerti maknanya. Tidak Seperti mencari yang hal-hal ini yang hal sedang diskusikan sekarang kan temanya buta huruf fungsional. Jadi dia bisa membaca, cuma dia nggak tahu esensi dari bacanya itu apa, maknanya itu apa. Ya itu, jadi kita juga harus, apalagi kita mahasiswa ya. Iya. Jadi benar-benar setiap ngelihat satu hal itu kita harus objektif dalam melihat berita-berita tersebut gitu. Jangan sampai subjektifnya itu kebangun gitu kayak jangan di Karawaci Karawaci gedungnya mau rubuh. Nah, itu kan subjektif kan. Iya, Tapi betul. kalau gue ngasih ke Ajis turun Ajis percaya-percaya aja dia nyebar ke yang ke rame-rame itu ke misalkan ke anggotanya atau ke orang banyak gitu ya kan jadi satu kebenaran kan. Iya. Kalau yang biasa Ajis bilang atau dari kata-kata siapa tuh kan Ini kebohongan yang terus berulang akan menjadi kebenaran. seperti itu sih mungkin cukup. Lanjut. Oke, lanjut. Bagaimana kehadiran provokator bisa memicu perilaku agresi dalam demonstrasi? Ya kalau provokator ya tadi bisa dijelaskan bagaimana kehadirannya itu memang sangat mempengaruhi dari situasi demonstrasinya gitu loh. Yang tadi sudah jelaskan ya memang kalau dalam demonstrasi itu kita memang harus tahu mana lawan mana kawan gitu loh. Jadi biasanya tuh kalau di skema aksi itu kan biasanya per organisasi atau per aliansi itu kan dia nggak mungkin nyebar gitu loh. Misalkan kita Gundar mau aksi di DPR ikut aksi Mede atau Hardiknas misalkan begitu. Ya kita nggak boleh berpencar satu sama lain gitu loh. Kita harus saling berkumpul. Jadi misalkan ada skemanya chaos atau apa, ya kita bisa bangun barrier. Biasanya kan bukan barrier bahasa itu? Nggak tahu lagi. Iya itulah pokoknya yang pegangan gitu. Maksudnya itu untuk meminimalisir ada provokasi dari luar gitu. Jadi kalau misalkan kitanya sudah berkumpul satu sama lain kan kalau dia memprovokasikan kita tahu dia masa aksi atau bukan gitu loh. Kalau dia bukan masa aksi ya udah biarin aja. Cuma kalau takutnya kan diprovokasi itu kan bisa mempengaruhi kawan-kawan yang lain gitu loh kan. Jadi tiba-tiba chaos sendiri gitu loh. Karena kan banyak skemanya seperti itu. Entah itu provokasi itu mungkin dari masyarakat yang lain atau mungkin bisa jadi ya mungkin dari pihak kepolisiannya juga kan belum tahu kan karena ya kita nggak tahu provokatornya itu siapa gitu loh. Makanya ya kita harus dalam teknis aksinya ya harus tahu mana kawan mana lawan seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah bentuk agresi lebih banyak bersifat verbal, kata-kata, atau fisik, atau tindakan dalam demonstrasi yang diamati? Kalau bentuk agresinya ya biasanya kalau dalam aksi itu ya ada dua-duanya itu sih. Maksudnya kalau secara verbal itu ya seperti orasi gitu loh. Orasi kan bentuk penyampaian aspirasi itu kan juga bisa mempengaruhi emosi orang kan. Bisa dia terprovokasi karena orasi yang terlalu menggebu-gebu gitu ya kan. Dan itu kan juga bisa menimbulkan agresinya itu keluar ya. Itu agresi verbal si oratornya itu kan. Tapi juga kalau agresi yang fisiknya itu ya bisa jadi yang provokator itu yang seperti kelompok-kelompok yang anarkis itu ya kan. Jadi memang dia nimbulin agresinya kan langsung dari tindakan gitu kan, langsung dari fisik. Kalau yang si orator ini kan nimbulin agresinya ya dari verbalnya aja, dari gimana cara dia nyusun kata-katanya itu kan. Ya seperti itu sih. Oke. Selanjutnya, kenapa demonstrasi kebanyakan dilakukan oleh kelompok mahasiswa? Boleh gantian atau mau kakak? Ya, kenapa demonstrasi banyak dari kalangan mahasiswa ya? Ya. Karena kalau kita lihat dari sejarah atau mungkin dari sebelumnya, kita tahu bahwa mahasiswa itu kan banyak anggapan orang-orang tuh banyak menganggap bahwa atau banyak stigma di mahasiswa kayak seperti agen perubahan, lalu iron stock, terus apa lagi itu? Ya, itu kan anggapan itu atau stigma itu terjadi karena memang seperti itu kenyataannya gitu. Jadi kalau zaman sebelum-sebelumnya itu ya memang yang memberikan arahan atau si pengkritik ini kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Karena apa? Karena kalangan mahasiswa yang terdidik seperti itu dibanding dari masyarakat umum lainnya gitu, masyarakat sipil. Karena kalau kita lihat kan masyarakat itu kan yang enggak semuanya kan mampu untuk
berkuliah gitu kan. Ya karena mungkin dari ekonomi dan lain sebagainya. Dan kita mumpung sudah diberi privilege untuk bisa berkuliah dan bisa mengenyam pendidikan, ya kita juga harus bisa memberikan ke masyarakat juga gitu loh. Karena ada namanya Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi penelitian lupa dia. Pokoknya itu ya salah satunya ya berbaur ke masyarakat gitu loh. Karena jadi mengimplementasikan apa ilmu yang kita dapat di kampus ke masyarakat gitu ya, seperti bentuknya ya, seperti KKN seperti itu kan, atau mungkin aksi demonstrasi yang urgensinya itu untuk masyarakat sipil gitu. Penelitian entah PI atau skripsi yang hasilnya nanti bisa membuahkan hasil untuk lingkungan sekitar masyarakat. Mungkin itu sih. Oke, cukup. Selanjutnya, menurut kakak, apakah demonstrasi perlu dilakukan ketika kinerja elit atau pemerintah yang buruk dan terjadi berulang-ulang? Penting nggak kira-kira pemerintah Iya. kalau misalnya kinerja udah terus-menerus buruk, nanti harus ada demonstrasi terus-terusan apa? Penting ya, emang sangat penting sih, bukan di Indonesia aja ya, sebab banyak historis atau di dalam buku apapun itu bentuknya, toh Indonesia bisa merdeka pun karena adanya kebobrokan kolonial Belanda itu kan gitu. Satu itu, untuk kenapa sampai hari ini masih ada misal contohnya aksi demonstrasi atau selain demonstrasi yang ngobrol langsung Debat iya, selain iya demonstrasi, seperti itu misalkan. kenapa sampai hari ini masih ada demonstrasi ya hal itu perlu kita jadikan alat untuk mendesak aspirasi itu gitu. Ya bukan salah satunya bukan satu-satunya, namun itu salah satu cara untuk mendesak aspirasi masyarakat terhadap bobroknya kinerja pemerintahan hari ini, mungkin itu sih. Ada Cukup dulu di pos. Udah di pos? Udah di pos belum? Mati. Hilang pos. Jadi nanti bisa diedit. Ntar bisa diedit. Oke, lanjut di Emang ujung. kurang berapa lagi? Sekitar Masih- 3 pertanyaan lagi. 4. Iya, masih banyak banget kak. Masih 5. di sini. Udah singkat-singkat aja, lu ngomongnya panjang-panjang banget jawabannya. Lumayan. Ini soalnya kak. Kita harus cari Ini. Di tangan. Iya. sorry ya kak. Iya kalau ngomong. Ini sini. Ya, sini aja. Kira-kira kotor apa basah gitu kalau apa? Apa? Masih nggak basah? Iya, dari sini. Kenapa? Ya udah. Udah di Ya udah. pause. Belum di pause. Oke, pertanyaan selanjutnya. Faktor pendorong apa yang membuat kakak tertarik untuk menjadi seorang aktivis? Faktor terdorong apa yang membuat, sebenarnya dibilang aktivis tuh masih bingung juga ya, Iya. indikatornya tuh apa orang bisa dibilang aktivis gitu. Namun ketika kita sudah menjadi mahasiswa kan sebenarnya beban moral dan sanksi sosialnya menjadi berlebih yang sih. Iya. Contohnya kayak kakaknya berkuliah pun memiliki sanksi sosial gitu ketika tugas nggak dikerjain dan apa segala macam. Namun ketika kita beracuan atau memakai indikator hakikat mahasiswa, ya ketika kita hanya sebatas kuliah, pulang, tidur, ya kita pasti terkena sanksi sosial itu terhadap masyarakat gitu, yang dimana agen perubahan, agen lonceng, penyambung lidah rakyat apa segala macam. Ya ketika kita tidak melakukan hal-hal aktivisme, mungkin gitu, aktivisme itu ya jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan masyarakat ketika masyarakat berbicara buruk terhadap mahasiswa hari ini gitu. Karena ya kita lihat tragedi yang ada di sini aja gitu. Misal contohnya banyak ya, tentang undang-undang buruh atau apa segala macam, yang dimana melalui demonstrasi ya mungkin misal kita
Ya terkadang mereka yang melakukan demonstrasi, pendesakan aspirasi dan segala macamnya, advokasi atau mungkin gitu, dia yang melakukan hal-hal itu, namun kita yang diam-diam aja, lalu kita menganggap itu hal buruk, namun kita juga mendapat manfaatnya gitu. Mungkin lebih ke situ ya. Mungkin lebih itu sih faktornya. Pertanyaan selanjutnya, apakah anarkisme dalam demonstrasi dapat dibenarkan? Anarkisme ya dalam Iya. demonstrasi ya. Sebenarnya kan namanya paham kan banyak Iya. ya. Dalam misal gue ngambil contoh dalam feminisme gitu. Dalam feminisme sendiri banyak contohnya, ada yang pengennya cuman pacaran, Iya. pengen yang nikah namun nggak punya anak kan gitu kan. Sebenarnya banyak kan apa namanya paham-paham itu, dan kita juga nggak bisa mengubah paham orang lain seperti apa gitu. Ya kayak lagu Mangu dah, Iya. paham-paham. Oke. Lalu dalam anarkisme sendiri ya dia memiliki paham sendiri gitu. Ya sebenarnya ada baiknya juga anarkisme gitu. Dia cuman kurangnya dia cuman dalam definisi awamnya, anarkisme tuh bisa didefinisikan dia menuntut atas keadilan namun dia tidak percaya terhadap negara gitu. Makanya demonstrasi-demonstrasi dia yang lebih anarkis gitu. Itu anarkis dalam hal taktis ya. Kalau anarkis dalam hal teori atau subjektifnya banyak gitu, ada anarkisme epistemologi. Jadi dia anarkisme tuh pokoknya anarkis aja gitu ya kan, jalan aja gitu, nggak mau ngikutin apa-apa. Contohnya kalau dalam anarkisme epistemologi tuh lebih ke ilmuwan, itu lebih ke ranah ilmuwan ya, ke ilmuwan gitu maksudnya. Dia apa namanya ya nggak peduli dengan teori A B C D segala macam, yang penting gue apa penelitian gue nih jalan aja, yang penting impact akhirnya atau orientasi akhir dari penelitian ini walaupun nggak mengikuti Norma. norma-norma atau pedoman-pedoman skripsi yang ada, yang penting skripsi gue nih orientasinya untuk masyarakat luas gitu, untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu anarkisme dalam epistemologinya. Oke, cukup. Selanjutnya, dalam situasi demonstrasi, apa yang menyebabkan individu lebih mudah terbawa emosi massa? Ya kembali lagi ya tentang provokasinya itu gitu. Iya. Dan juga bagaimana orientasi mahasiswa atau masanya itu mengikuti demonstrasi gitu. Karena kalau yang kita lihat kan ada yang benar-benar dia mau melakukan kerusuhan, ada yang memang dia ingin menyuarakan aspirasinya, atau yang datang itu ya untuk ngasih makan medsosnya dia kan. Karena beda-beda kan orientasinya kan. Jadi kalau memang misalkan yang memang datang untuk kerusuhan ya kita udah jelas tahu memang dia rusuh di situ kan. Cuma kalau untuk yang mempengaruhi kerusuhan itu ya balik lagi ya yang udah dijelaskan dari tadi, ya bisa dari provokator, atau mungkin memang dia sendiri yang memprovokasinya gitu kan. Mungkin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kakak terhadap mahasiswa yang mengikuti demo karena hanya ikut-ikutan semata, FOMO? Nah, Kalau dari gue sih nggak masalah ya, karena mau itu dia FOMO atau enggak, kan berarti kan kalau FOMO itu kan entah dia tahu isunya atau dia nggak tahu, kan kita nggak tahu kan. Maksudnya bisa jadi misalkan dia datang dia memang FOMO, dia mau ngasih makan instastory-nya aja gitu loh, maksudnya biar tahu wah gue mahasiswa nih, gue ikut demo gitu. Walaupun dia nggak tahu apa-apa ya dia FOMO, tapi kan dari situ kan dia bisa beranggapan atau bisa menilai bahwa oh aksi itu tuh begini, aksi itu yang disampaikan tuh seperti ini, bentuknya seperti ini, tindakannya seperti ini, taksinya seperti ini. Ini kan dari situ jadi satu pengenalan atau salah satu bentuk pembelajaran juga buat si pribadinya tersebut gitu loh. Maksudnya mungkin setelah aksi pertama yang dia nggak tahu apa-apa, mungkin dia punya ketertarikan dalam bidang politik ya kan, mungkin langsung ngikutin kayak oh ternyata politik begini, dia akhirnya mempelajari hal-hal tersebut, dan akhirnya mungkin di pertemuan berikutnya, pas di aksi berikutnya ya dia datang sudah dengan punya pemahaman isu tersebut gitu loh. Jadi gue nggak masalah sih, maksudnya ya fan aja apa yang mahasiswa yang FOMO itu. Oke, selanjutnya, apakah agresi yang ditunjukkan mahasiswa lebih sering dipicu oleh ketidakadilan sosial atau keresahan politik yang mereka rasakan? Ya itu udah terjawab tadi. Iya di agresi keluar itu ya karena tidak adanya keadilan gitu kan, yang memicu agresi kita keluarkan dari situ kan. Karena kita melihat ya apalagi kita mahasiswa kan
ranahnya kan nggak, cakupannya nggak hanya di ranah mahasiswa aja kan. Kalau sebagai mahasiswa ya kita juga harus bisa melihat selayaknya masyarakat sipil juga bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi apa kesejahteraan masyarakat atau tidak gitu kan. Kalau misalkan itu mempengaruhi dan membebani masyarakat ya kita juga otomatis timbul keresahan itu ya kan. Dan agresi kita ya bisa dengan membuat diskusi atau mungkin aksi demonstrasi seperti itu kan. Ini sebenarnya kalau untuk agresi itu kan tadi apa pertanyaan agresi Apakah agresi yang ditunjukkan mahasiswa lebih sering dipicu oleh ketidakadilan sosial atau keresahan politik yang mereka rasakan? mungkin itu tadi udah terjawab, namun bisa nggak kalau dibalik pertanyaannya gitu, agresi itu jadi yang agresi segala sesuatu ada sebab akibatnya gitu kan, kita pasti juga akan agresi terhadap Iya. suatu kebijakan gitu kan. Nah pertanyaannya tuh agresi apa yang memicu para elit politik untuk membangun kebijakan untuk tersebut. membangun kebijakan-kebijakan yang tidak membersamai rakyat atau tidak memberi kesejahteraan terhadap rakyat gitu. Mungkin mudahnya kita balik ke sana sih gitu, karena ketika dititik bebankan atau dititik beratkan terhadap demonstrasi, ya kita hanya sebatas meminta hak kan gitu ya nggak sih? Iya. Karena di orang uang transport, uang pensiun, BPJS apa segala macam semua sudah ditanggung kan. Iya. Harusnya kan yang dititik beratkan lebih ke dianya gitu. Iya. Kita hanya merespon sesuatu perbuatan dia terhadap kita kan gitu, lebih ke situ. Mungkin lebih jangan terlalu menitik beratkan demonstrasi, namun coba kita uji dengan cara mempertanyakan agresi itu terhadap elit politik ini gitu. Mungkin nambahin itu. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan atribut yang digunakan dalam demonstrasi? Contohnya seperti spanduk atau poster tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi atau eskalasi agresi di kalangan mahasiswa. Bagaimana atribut Yang digunakan dalam demonstrasi dapat mempengaruhi persepsi atau eskalasi agresi di kalangan mahasiswa. Kayak poster, Jadi, slogan. Ya, yang biasanya di demonstrasi itu ada kayak semacam slogan, poster. Itu ngaruhnya apa sih ke demonstran? ya kalau misalkan slogan atau apa ya kita menjaga semangat kawan-kawan sih ya. Misalkan entah dari nyanyi-nyanyian atau slogan atau misalkan hidup mahasiswa kan seperti itu kan. Iya. Itu untuk menjaga semangat kawan-kawan juga gitu ya. Dan juga kalau misalkan untuk poster atau poster propaganda ya, kita tuh biasa punya targetan poster propaganda itu kita sebarluaskan kemana-mana untuk penyampaian kepada masyarakat lainnya gitu loh. Karena yang kita lihat bahwa biasanya tuh media kan nggak hanya di media sosial ya, karena dari media offline tuh kayak media cetak juga juga berpengaruh dalam gerak-gerak politik dan juga membersamai rakyat gitu loh. Makanya kalau kita lihat kalau misalkan dalam aksi itu kan banyak poster-poster yang ditempel atau mungkin misalkan di media sosial kan juga banyak, kalau setiap aksi itu banyak yang nge-up gitu. Mau itu bentuknya poster digital atau propaganda kan banyak seperti itu. Itu untuk memberi penyadaran juga ke masyarakat lain gitu loh. Untuk wawancaranya cukup sampai sini aja.